Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, tanggal 3 Mei tahun 2021, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hingga pada saat ini yang mengikuti renungan pagi melalui channel saya yang saya bagikan setiap hari, lebih kurang 170 gadget atau 170 pengguna, dan saya berharap 170 ini, jika satu gadget ada satu atau dua orang, maka itu berarti ada lebih dari 170 orang setiap hari yang mengikuti renungan pagi melalui channel ini. Saya berharap biarlah kiranya saudara-saudara diberkati, dan itulah harapan yang paling tertinggi dari cita-cita saya, agar supaya melalui channel ini banyak orang terberkati. Dan kita telah tiba sekali lagi di hari yang baru, hari ini 3 Mei. Renungan pagi kita dengan judul Ia Taat dan Menghormati. Ia taat dan menghormati. Tetapi sebelumnya mari kita mohon kuasa Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menerangi pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran hari ini dapat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini 3 Mei 2021 dengan judul Ia Taat dan Menghormati. Sekali lagi, ia di sini adalah Yesus. Ini adalah teladan Yesus. Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekali lagi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jika engkau berusaha memantulkan hidup dan tabiat Kristus, maka engkau akan setia dan taat kepada orang tuamu. Nah, ini perhatikan anak-anak. Engkau akan menunjukkan kasih-Mu kepada mereka oleh penurutan-Mu yang sukarela. Tidak seorang pun yang dapat menjadi benar-benar baik dan besar kalau ia belum belajar menyerahkan kehendak hatinya lebih dahulu kepada orang tuanya dan kemudian kepada Allah, dan menurut dengan rela. Mereka yang belajar menurut ialah orang-orang yang akan dipantaskan untuk memerintah. Saudara lihat, perhatikan di bagian ini bahwa kalau orang yang betul menurut Allah, dia telah terlebih dahulu menurut orang tuanya. Luar biasa. Ini bukan berarti menempatkan Allah nomor 2. Tidak. Tetapi apabila kita ini betul adalah pengikut Yesus, apabila kita adalah umat Allah, maka kita telah terlebih dahulu menghormati orang tua kita. Oleh mempelajari pelajaran penurutan, anak-anak bukan saja menghormati orang tuanya dan meringankan beban mereka, melainkan mereka pun menyenangkan hati Dia, hati Allah, hati Yesus yang lebih besar kekuasaannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang positif. Ini perintah yang kelima. Anak-anak yang memperlakukan orang tua mereka dengan tiada hormat dan tidak mengindahkan harapan mereka, bukan saja menghinakan mereka, tetapi melanggar hukum Allah. Makin lekas kemauan hati diserahkan kepada kehendak orang tua, dan makin sempurna penyerahan, makin berkuranglah kesukaran untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Dan tidak seorang pun dapat mengharapkan kasih dan berkat Allah kalau tidak belajar taat kepada segala perintahnya dan berdiri teguh terhadap pencobaan. Hidup Kristus ditandai dengan keteguhan, namun ia selalu hormat dan patuh. Hormat dan patuh ini pada orang tua. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi semua orang muda. Ia selalu menyatakan penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua. Agama Yesus tidak akan pernah memimpin anak yang manapun untuk menjadi kasar dan tidak sopan. Mata yang tidak terbatas itu dapat menyelidik hati dan membaca tiap-tiap cacat dalam tabiat. Ia tidak menilai orang-orang muda oleh penampilan luarnya, melainkan dari kebaikan yang mereka miliki di dalam, jadi di dalam hati, yang hanya dapat diperoleh dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ia menandai tingkah laku mereka terhadap orang tua mereka
dan lingkungan keluarga. Kalau mereka bersikap hormat, manis, kasih sayang, dan benar-benar sopan, maka tabiat mereka didaftarkan dalam buku-buku surga sebagai sangat besar nilainya. Mungkin kita melihat renungan kita hari ini ditujukan kepada anak-anak kita. Tapi ingat saudara, kita yang orang tua, kalau kita masih memiliki orang tua, kita masih memiliki papa dan mama, atau orang tua mantu, papa mantu, mama mantu, maka ini pelajaran untuk kita juga. Kadang kita sebagai anak yang sudah menikah, kita punya anak yang adalah cucu dari orang tua kita, tetapi kita tidak menaruh hormat kepada orang tua kita. Mungkin kita tidak dapat terlalu sering untuk memberikan mereka uang, untuk memberikan atau menyediakan mereka makanan. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat memberikan atau menampilkan kasih kita kepada mereka. Sebenarnya saudara, uang dan lain sebagainya bukanlah menjadi ukuran. Kalau saya dan saudara mencintai orang tua kita, semua itu kalau kita berikan kepada mereka, uang, apapun yang kita miliki, itu tidak akan lebih besar dari kasih mereka ketika mereka melahirkan kita, memelihara kita. Hari ini pelajaran ini menegur kita sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua. Bahkan kalau kita pun sudah kehilangan orang tua, bagaimana kita mengasihi orang tua kita yang mungkin sudah meninggalkan, tidak bisa lagi. Tetapi bagaimana sifat itu masih ada ketika kita menghormati orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Sekarang oleh karena zaman modern, banyak orang muda yang telah belajar, pintar mereka S1, S2, S3, bahkan kalau ada S4, S4, mungkin S5, S5. Mereka pintar, mereka punya jabatan mungkin di dalam tugas pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak belajar untuk menghormati orang tua. Ini sia-sia adanya namanya. Sedangkan Yesus, dia begitu menghormati orang tuanya. Maka ajakan kepada kita hari ini, apalagi kepada orang-orang muda yang ada di rumah masing-masing. Saya tahu dalam pergumulan pengalaman kita sebagai anak-anak, saya tahu bahwa kita anak-anak masih dalam keterbatasan, di dalam kekurangan. Tapi mari hari ini, mari kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Bagaimana menghormati orang tua kita? Bukan seperti seorang yang menghadap bendera lalu menghormati bendera dengan cara tangan diangkat di dahi. Bukan seperti itu. Tapi menghormati orang tua adalah bagaimana kita mengasihi, kita menuruti, kita melakukan apa yang dia ingin. Baik kita lakukan yang ingin kita buat bagi mereka. Biarlah pekabaran hari ini menegur kita dan juga menjadi berkat bagi kita. Kalau kita sudah hormati orang tua, tambahkan itu terus-menerus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kami tidak mampu melakukan ini Tuhan, tapi kami mohon Tuhan akan memampukan kami, agar kami dapat menjadi umat Tuhan yang setia, orang-orang tua, kami juga anak-anak dapat menjadi berbakti, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami. Meteraikan firman-Mu di hati kami, dan rubahlah hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.